Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, program Ngabuburit hadir untuk Anda selama bulan suci Ramadan. Kisah Islami dan nasihat Ramadan untuk Anda hadir bersama saya Farah Adlin. Yahya Edward Hendrawan memiliki cara unik dalam berdakwah untuk menyampaikan kebaikan. Ia sengaja menggunakan kostum badut agar menginspirasi anak-anak belajar Al-Quran dengan cara yang menyenangkan. Inilah Yahya Edward Hendrawan. Ia adalah seorang guru mengaji yang tinggal di daerah Pinang, Kota Tangerang. Kesehariannya, ia mengajar di Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Sekilas ada yang berbeda dari cara Yahya mengajar muridnya. Ya, Yahya rela mengenakan kostum badut lengkap dengan hidung merahnya di setiap mengajar baca tulis Al-Quran. Konsep ini dijalankan agar ilmu yang disampaikan dapat diserap dengan cepat dan mudah oleh anak-anak. Dengan konsep pembelajaran ini, anak-anak yang belajar mengaji di Panti Asuhan Darussalam An-Nur menyambutnya dengan positif. Selain menghibur, kehadiran karakter badut juga dimanfaatkan sebagai profesi yang memberikan hiburan kepada orang-orang dalam sebuah acara. Tingkah laku yang mengundang gelak tawa bisa menjadi media hiburan bagi anak-anak. Namun bagi Yahya, karakter badut utamanya adalah untuk mengajar ngaji. Apa yang dilakukan Yahya adalah bentuk ketulusan hatinya tanpa berharap imbalan. Dia pikir badut itu ngamen, bikin malu gua aja lotong jadi badut. Gua udah sekolah lain setinggi-tinggi. Kalau sebenarnya dia pikir tinggi, ya kan? Gue udah sekolah tinggi-tinggi, udah ujung-ujung lu jadi badut, banyak kerja lu. Emang cukup buat anak bini lu? Kata orang tua saya. Insya Allah, Mbak, saya mohon doanya aja. Mudah-mudahan semoga saya terpenuhi. Pertentangan tidak hanya datang dari pihak orang tua, namun juga datang dari istrinya yang meminta Yahya untuk mencari pekerjaan lain. Bang, ngapain bang? Bukan digituin, jadi badut. Pak, bukan malu be bang. Kata istri, udah apa bang, apa namanya, kerja apa bang, jangan ada gangguan be, jadi badut lagi. Ya Neng gimana ya, tapi kenapa bang badut ini? Insya Allah bang istiqomah, ya insya Allah bang yakin dengan sambil mengajar nyari keberkahan Allah, ya kedepannya ini akan membawa kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Saya gituin. Yahya hanya bisa meyakinkan orang sekitarnya jika profesi badut yang ia jalani untuk berdakwah dan mengajarkan mengaji bukan hal yang salah. Yahya percaya apa yang dilakukannya bisa mendatangkan keberkahan bagi dirinya. Saya yakin Allah akan membukakan pintu rezeki kepada saya karena waktu luang saya juga lebih banyak untuk ngajar anak-anak di Yayasan Darussalam An-Nur ini. Di samping itu juga ada hal-hal di mana saya untuk mencari kehidupan buat keluarga saya, yaitu di Sabtu dan Minggu. Nah, saya ngajar di Yayasan Panti Asuhan Darussalam ini itu ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ingin menggapai ridhonya, ingin agar kehidupan saya ini menjadi lebih baik dengan doa-doa dari anak yatim piatu yang saya asuh ini. Apa yang dilakoni Yahya tidak hanya untuk mengajar anak-anak mengaji. Ia juga mengisi acara ulang tahun anak-anak dari rumah ke rumah. Pada kesempatan itulah Yahya kerap menyelipkan pelajaran agama kepada anak-anak yang hadir di acara ulang tahun. Dengan begitu, ajaran kebaikan bisa lebih mudah diterima oleh anak-anak. Cara ini kemudian melekat pada Yahya yang dikenal sebagai badut syariah. Menjalani profesinya sebagai badut, Yahya sembari ditemani anak keduanya bernama Mirza.
Mirza kerap ikut menjadi seorang badut cilik atau bacil. Keinginan itu datang dari Mirza yang terinspirasi ayahnya. Namun keinginan Mirza tidak mendapat pertentangan dari sang ibu yang sempat menolak suaminya menjadi badut. Tadinya saya larang anak saya yang kecil, abis itu kan anak kecil dilarang susah. Asal ayahnya make up di rumah dan ngikutin, dia susah dan nggak kayak anak lain kan nggak mau. Terus abangnya aja kan nggak mau jadi badut, ini adanya malah dia mau jadi badut. Terus saya ya abisnya gimana, ngelarangnya susah kan kalau anak kecil. Ya. Jujur, kita orang tua nggak mau ya. Kita jadi badut, anak masa iya jadi badut. Nyaman pengen anak itu lebih pintar. Kalau bisa ayahnya jadi badut, anaknya jadi menteri, atau anaknya jadi camat, atau anaknya jadi gubernur. Gak ada keinginan saya anak saya itu untuk menjadi mengikuti jejak ayahnya. Tapi keinginan anak saya, dia pengen pas selalu saya make up, kan saya depan dia, ada ngeliatin saya. Nah, ya up aku dong, make up. Up itu kata dia make up. Aku make upin, dia diam, dia nyaman. Nah, yakin aku make upin. Seperti itu awalnya. Tapi intinya saya tidak mau ya, walaupun dia ngikuti jejak saya, tapi nilai-nilai keagamaan di dalam berdakwah dengan berkostum badut itu lebih diutamakan. Aksi sosial juga kerap dilakukan Yahya di berbagai kesempatan. Salah satunya dengan menggaungkan gerakan Gemar Membaca atau perpustakaan keliling yang digelar setiap Jumat di kawasan Perkampungan Sudimara, Pinang, Kota Tangerang, tempatnya tinggal. Dulu anak saya, karena apa? Saya lihat anak-anak kadang pada kumpul di rumah saya bersama dengan anak saya bermain, cuman bermain HP. Bermain HP itu saya perhatikan, berjam-jam mereka kuat. Setelah itu, wah iya, saya baca-baca di ini, saya terinspirasi dengan teman saya di Tasikmalaya, dia mengadakan gerakan Gemar Membaca. Akhirnya aku nanya sama beliau, dikasih triknya. Setelah itu aku mendirikan di kampungku, yaitu gerakan Gemar Membaca. Ini membawa dampak baik bagi anak-anak yang ikut kegiatan Gemar Membaca. Salah satunya seperti Malika Karin Khadijah yang berdampak pada berkurangnya durasi bermain game. Senang banget karena bisa mendapatkan ilmu, jadi saya jarang main HP. Kalau nggak main HP, mata saya jadi nggak rusak, saya jadi sering belajar, saya jadi pintar, saya ranking 1 di kelas. Pilihan Yahya untuk berprofesi sebagai badut justru membawa kebahagiaan bagi dirinya. Menurutnya, apa yang dilakukan bukan soal penghasilan. Anak-anak Indonesia ini, anak bangsa ini, dia belajar ya, karena mengajar itu banyak cara, dia agar akhlaknya lebih baik dan juga ingin lebih dekat dengan saya sebagai seorang badut, ingin menjadikan sebuah figur contoh kepada mereka bahwa seorang badut pun bisa loh mengajarkan tentang agama, tentang akhlak, tentang tauhid, terutama mohon maaf punten buat sahabat badut saya, terutama yang berumat Islam. Pilihan hidup Yahya menjadi sebuah inspirasi. Mulai mengajar mengaji secara gratis sampai mencerdaskan generasi muda dengan perpustakaan keliling yang digagasnya. Tekadnya diwujudkan melalui media badut yang penuh jenaka. Tim Liputan JPM TV. Usai jeda, kami akan hadirkan permainan unik yang dilakukan anak-anak sambil menunggu berbuka puasa. Tetap bersama kami. Pemirsa,
Pemirsa, ada tradisi unik di Lebak, Banten menandai berbuka puasa dan imsak saat bulan Ramadan. Di Masjid Al-Araf, Markas Bitung, petugas masjid menyalakan dentuman meriam sebagai tanda berbuka puasa dan imsak. Keberadaan meriam ini juga menjadi daya tarik bagi warga Lebak yang datang ke Masjid Agung Al-Araf. Tradisi menjelang buka di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, tepatnya di Masjid Agung Al-A'raf terbilang unik. Menjelang buka puasa, terus terdengar dentuman suara meriam yang berasal dari Masjid Agung Al-A'raf. Dentuman yang berasal dari meriam dengan panjang 2,5 meter ini sudah menjadi tradisi bagi warga Lebak, khususnya di kota Rangkas Bitung. Total ada 2 meriam yang digunakan untuk penanda waktu berbuka puasa dan imsak yang dibuat oleh DKM Masjid Agung Al-A'raf Rangkas Bitung. Keberadaan meriam ini juga menjadi daya tarik bagi warga Lebak yang datang ke Masjid Agung Al-A'raf Rangkas Bitung. Oh iya, tiap buka puasa di sini di masjid suka ada sebelum buka suka ada meriam, suara meriam dan langsung diiringi sama adzan. Itu yang membuat menarik Iya. datang sini. Iya. Sementara petugas penyudut meriam, Chandra, mengatakan meriam tiruan yang terbuat dari baja ini merupakan tradisi yang dilakukan puluhan tahun. Meriam ini bisa terdengar hingga radius 10 km. Bang, gimana tadi Bang? Apakah setiap bulan Ramadan ini dibunyikan ini? Ya, setiap bulan suci Ramadan di sini dibunyikan 2 meriam ini. Kenapa Bang dibunyikan Bang? Sudah tradisi. Sudah tradisi di sini dibunyikannya saat dia buka sama imsak. Ada perasaan takut Bang membunyikan ini Pak? Udah enggak, saya enggak takut sama sekali membunyikan ini. Sejak kapan Pak nyalain ini? Dari 2018 saya nyalain ini. Bahan-bahannya tadi apa aja yang dimaksud? Karbit sama air doang. Kalau ini terbuat dari apa? Dari baja. Ini peninggalan atau bagaimana? Ya, peninggalan turun-temurun. Peninggalan dari mana Bang? Dari zaman dulu. Warga sering banyak yang lihat ini Bang? Ya, sering. Setiap bulan suci Ramadan sering. Sampai kapan nih? Sampai akhir Ramadan berarti? Ya, sampai akhir. Sampai Ramadan. Keberadaan meriam ini menjadi ikon bagi warga Lebak untuk penanda waktu berbuka puasa dan imsak. Suhendi, CPM TV, Kabupaten Lebak, Banten. Selain di Lebak, Banten, rupanya meriam ini juga digunakan anak-anak di Ngawi, Jawa Timur untuk bermain sambil menunggu berbuka puasa. Suara dentuman dari meriam bambu membuat anak-anak ini semakin bersorak kegirangan. Sudah menjadi kebiasaan selama Ramadan, sekelompok anak di Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, mengisi waktu untuk berbuka puasa dengan bermain meriam bambu. Ada puluhan batang meriam bambu yang dimainkan di dekat area persawahan. Untuk menuju lokasi, mereka harus mengangkut puluhan meriam bambu menggunakan gerobak mini secara beramai-ramai. Di lokasi yang sudah ditentukan, masing-masing anak memegang meriam bambu miliknya untuk dibunyikan secara bergantian. Dalam permainan ini, mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Mereka mencari tempat sesuai keinginan namun tetap menjaga jarak agar tetap aman. Ketika semua meriam bambu sudah dibunyikan secara bergantian, suasana akan menjadi meriah. Suara dentuman dari meriam bambu terdengar bersahutan dan disambut suara-sorakan teman yang lain. Semakin keras suara dentuman yang keluar dari lubang meriam bambu, maka anak-anak semakin bersorak kegirangan. Sambil menunggu buka puasa, sambil ngabuburit. Gitu. Seneng mainan seperti ini? Senang, soalnya suaranya kencang. Kalau kencang, sorak-sorek. Rame gitu ya? Ya, Adik puasa, Dek? puasa. Enggak haus atau lapar gitu kan? Tidak kerasa soalnya memainkan meriam bambu. Ini kalau tiap Ramadan main seperti ini ya? Ya, Kita mainkan setiap sore menjelang mau buka puasa, anak-anak saya bawa ke sini di Paman Samah
bermain perang meriam bambu. Setiap bulan Ramadan nih, Mas? Setiap bulan Ramadan, tiap tahun kita adakan. Bahaya nggak, Mas, permainan seperti ini? Oh, kali ini tidak bahaya karena kita atur jaraknya beberapa meter di sana di sini. Nanti kalau didor kita wanti-wanti anak-anak yang lain agar berhati-hati. Bagi anak-anak warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron Ngawi, permainan bambu merupakan permainan tradisional yang sudah ada secara turun-temurun dan dilakukan selama bulan suci Ramadan. Selain untuk melestarikan permainan tradisional, juga untuk mengurangi anak-anak dari kecanduan permainan gadget. Ito Wahyu, JTV Ngawi, Jawa Timur. Ada lagi cara unik sambil menunggu ngabuburit, menunggu berbuka puasa. Di Sumeneb, Jawa Timur, pelaku musik tradisional uldaul atau tongtong menghibur warga sambil menunggu waktu berbuka. Banyak cara dapat dilakukan saat menunggu datangnya waktu buka puasa. Seperti yang dilakukan oleh seniman muda dari kelompok musik tongtong asal Desa Benasare, Rubaru, Sumeneb, Madura. Sambil ngabuburit, para seniman ini memainkan musik daul di sebuah area taman terbuka, yakni di Tajamara, Sumeneb. Sontak, aksi ngabuburit ini menarik perhatian masyarakat yang juga menunggu buka puasa. Salah seorang pelaku seni musik daul menyatakan kegiatan positif ini merupakan salah satu cara agar anak muda di bulan puasa tetap mengisi waktunya dengan kegiatan yang bernuansa kreativitas. Selain itu juga dapat menghibur masyarakat yang tengah meluangkan waktunya untuk menunggu azan maghrib tiba. Lagi-lagi juga untuk meramaikan stand bazar Ramadan di lokasi tersebut. Nah, di sini kegiatan kami ini menghibur masyarakat. Itu sambil ngabuburit, sambil cari malam gitu. Animo masyarakat sangat antusias sekali ya. Tadi banyak yang datang, dari dewasa hingga anak kecil banyak yang nonton tadi. Tidak hanya ngabuburit, para pelaku seni ini juga kerap melakukan aksinya di waktu sahur dengan menggunakan kereta. Para pecinta musik tradisional ini berkeliling untuk menghibur warga di malam hari. Wildan Lipu Prasasti, JTV Sumeneb, Jawa Timur. Usai jeda, kami akan hadirkan tausiah Ramadan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Ngabuburit. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat muslim agar menjadi umat yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kita simak bersama ajaran warisan Rasulullah SAW bersama Dr. Azmi Ismail, Kaprodi Magister Ekonomi Syariah PT IKI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ataihi wa rafidih wa na'tarifu bi lutfihi fi masadirit taufiqi wa mawaridih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa JVM TV rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah melalui lisan kita masing-masing kepada baginda Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar, punya tekad yang kuat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki dari kaum Ansor datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta sesuatu kepada Nabi. Arti minta ini ya meminta, boleh jadi minta dana atau minta bantuan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala hal fi baitika syai'un? Wahai sahabatku, kata Nabi, apakah di rumah kamu ada sesuatu? Atau kamu punya sesuatu enggak, kata Nabi. Bala ya Rasulullah, iya wahai Nabi, saya punya sesuatu tersebut. Nah, sahabat ini dia hanya punya 2 benda. Dalam riwayat hadis ini dikatakan hilsun nalbasu ba'dahu wa nabsutu ba'dahu. Yang pertama dia punya kain bisa jadi ini kain selimut atau kayak karung goni, seperti karung goni itu, yang mana dipakai sebagian kemudian dibentangkan untuk duduk lah seperti tikar. Yang kedua waqa'bun, katanya nashrabu fihi minal ma'. Saya punya gelas, yang mana gelas itu ya seperti cangkir besar atau teko yang biasa dipakai untuk minum. Oke, kata Nabi SAW, bawa ke sini 2 benda itu. Lalu Rasulullah menerima 2 benda itu. Setelah beliau terima, beliau menjualkan 2 benda itu ya kepada para sahabat yang lain. Siapa yang mau beli ini, kata Rasulullah SAW. Tentulah kalau yang jualan itu Rasulullah SAW, pasti banyak yang akan membeli. Siapa yang mau beli ini, kata Nabi SAW, saya wahai Rasul. Ya. Siapa yang mau beli 2 dirham, katanya. Kata Rasulullah SAW. Dengan segera ya, orang itu langsung ya membeli. Tetapi 2 dirham dahulu, masih ada enggak yang mau menambah harga ini, kata Nabi. Langsung yang kedua juga langsung ingin membeli sesuai dengan harga yang dijual oleh Rasulullah SAW, yaitu dia beli 2 dirham. Terjadilah transaksi. Kemudian setelah transaksi tersebut, Rasulullah menerima uang 2 dirham tersebut. Kemudian uang 2 dirham yang didapatkan oleh Rasulullah SAW tersebut disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat itu, wahai sahabatku, dari 2 dirham ini belilah 1 dirhamnya untuk makanan untuk keluargamu, dan satunya lagi beli kapak ya. Yang mana kapak ini aku menginginkan kamu bekerja dengan kapak ini ya. Silakan kamu bekerja dengan kapak itu. Bahkan dalam hadis tersebut ya, jamaah sekalian, Rasulullah mengikat kapak itu sehingga bisa jadi sebagai gagang yang bisa dipegang. Kemudian setelah kapak itu bisa dipakai ya, untuk bekerja, sebelum mereka berpisah, Rasulullah SAW berpesan, wahai sahabatku, bekerjalah kamu dengan kapak yang aku buat ini, kata Rasulullah SAW. Namun sebelum kita berpisah, kita berjanji ya, kita tidak bertemu kecuali setelah 15 hari. Artinya apa dalam hadis ini? Rasulullah menginginkan ya, kita sebagai umatnya untuk ya mandiri, bisa bekerja, mampu bekerja. Jangan membiasakan diri kita untuk meminta-minta. Itu intinya, bahwa Rasulullah SAW menginginkan umatnya adalah umat yang mandiri. Setelah 15 hari ya, mereka bertemu kembali. Dan di saat itu setelah 15 hari, ketika sahabat ini menghadap Rasulullah SAW dengan modal 2 dirham tadi, dia sudah mengantongi ya 10 dirham. Dengan apa? Dengan bekerja tadi. Setelah itu Rasulullah berkata, hadza khairun laka, ini baik bagimu
daripada kamu minta-minta. Kenapa? Kata Nabi SAW, wal mas'alatu nuktatun fi wajhika yaumal qiyamah. Suka minta-minta kepada orang, suka mengulurkan tangan kepada orang lain, itu akan menjadi noda hitam di wajahmu di akhirat nanti. Begitu jamaah sekalian, dari hadis ini ya kita mendapatkan pelajaran begitu perhatiannya Rasulullah SAW kepada umatnya untuk menjadi umat yang mandiri. Jangan membiasakan diri untuk meminta-minta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian Ngabuburit episode kali ini. Saya Farah Adeline undur diri dari hadapan Anda. Selamat berbuka puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.